dapat amplop di rumah sendiri. Kok bisa? Apa sih isinya? Yuk dengerin ceritanya. Beres-beres kamar mama part 3. Kalau udah namanya beres-beres bukan main, capeknya itu kayak gimana ya. Apalagi kamar sampai sebesar ini. Ah, nggak bisa untuk 1 hari. Saya perlu untuk 2 hari. Dan ini part 3, part terakhir. Dan aku itu selesain sampai 2 hari loh. Dan tiba-tiba aku kaget ketika sedang membersihkan sampah di samping lemari itu. Kalian bisa lihat itu adalah amplop. Dan berapa isinya? Kalian bisa lihat itu adalah 10.000 ya guys. Aku juga kaget kok bisa. Dan gimana ceritanya kok bisa ada amplop 10.000 di samping lemari itu? Kalian bisa dengarkan ceritanya. Yuk dengarkan. Menurut cerita dari ponakan aku, kakak aku, ibu dari ponakan aku itu nyimpan uang di amplop tersebut. Nah, terus tiba-tiba amplop tersebut hilang dan ternyata dia salah naro. Dan siapa yang dituduh? Ya, si dia ponakan aku. Soalnya dia yang selalu bikin rusuh di rumah, yang selalu ngambil barang, yang suruh rusakin barang. Akhirnya dia yang dituduh. Dan akhirnya si ponakan aku tersebut dia berinisiatif untuk mengembalikan keadaan dengan berpura-pura nyimpan uang di amplop dengan amplop yang sama, terus berpura-pura kayak aku menemukan amplop mah di sana, kayaknya amplop mama deh, biar dia bisa mendapatkan kepercayaan dari ibunya lagi. Nah, setelah aku beres-beres, akhirnya aku yang menemukan amplop tersebut. Akhirnya si ponakan aku ini menceritakan semua kejadian yang terjadi. Oke, next kembali ke topik yaitu beres-beres kamar. Nah, ini adalah part terakhir aku beres-beres kamar karena aku merasakan capek banget kok sampai 2 hari gitu kan. Tapi ya alhamdulillah bersyukur banget karena masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan kamar ibu aku sendiri. Yakin dan percaya setiap anak rantau yang pulang kampung itu dia itu pengen banget quality time bersama ibunya, pengen banget quality time bersama keluarganya. Setiap hari bahkan setiap menit itu pengen kayak ibunya di samping dia, jalan kemana sama ibu, ya kayak gitulah. Karena begitu saking rindunya sama orang tua. Itulah mengapa sampai aku selalu mengabadikan momen bersama mama. Karena ketika kita merantau, pulang kampung pun cuma 1 bulan, bahkan mungkin cuma 2 minggu. Jadi harus mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun bersama orang tua. Karena apa? Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi lakukanlah sewaktu kamu masih ada kesempatan bersama orang tua. Oke, next kembali ke topik ini. Aku udah selesai beres-beres di samping lemari itu.